Dan selanjutnya langsung saja saya bergeser ke peserta yang kedua, Ririn Karlina SF Nash, dengan judul Rancangan Aktualisasi Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Screening Hipertensi di Wilayah Kerja OPT Puskesmas Penamas. Silakan. Izin share screen. Ya, silakan. Mohon maaf, apakah sudah tampil, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Tatiana Sanuranta yang telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk mendapatkan izinkan saya untuk memperkenalkan saya Rizkana, Kepala PPNS Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan tahun 2021, angkatan 31, kelompok 2, nomor daftar hadir 12, instansi UPT Puskesmas Penamas, Kabupaten Papua. Perkenalkan juga yang terhormat mentor saya, Dr. Haji Ahmad Yani, MMS, dan Ibu Kardiana, FE, MFI, selaku coach atau mentor. Yang terhormat kepada Bapak Penguji, Bapak Aditya Indrawan, FSDP, MA. Ada judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi pelaksanaan kegiatan screening program hipertensi di wilayah kerja OPT Puskesmas Penamas. Satu latar belakang yang saya angkat yaitu dari data BPS Kalteng mencatat ada 41.809 kasus hipertensi di tahun 2016, dan data dari Kabupaten Papua di tahun 2020 ada 42.692 kasus hipertensi atau 35% dari kasus yang ada. Dan ada data dari Puskesmas Penamas tahun 2020 ada 71 kasus hipertensi. Pada tahun 2001 terdapat dari Januari sampai Juni ada 512 kasus atau sebesar 19%. Dari sini, dari pembelajaran lancar ini, bersama PPNS ini, saya mempelajari bahwa setiap orang itu harus berinformasi dalam artian memberikan di mana kita sebagai ASN itu melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan kementerian bangsa untuk mewujudkan whole of government dan meningkatkan pelayanan publik. Adapun yang akan kita lakukan selama bekerja harus memiliki nilai-nilai dasar profesi PNS, yaitu antara lain akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau yang lebih kita kenal dengan ANSA. Dari proses aktualisasi itu selama 8 bulan kurang lebih di Puskesmas Penamas, saya menemukan isu yaitu dengan kurang optimalnya penerapan kegiatan screening hipertensi di UPT Puskesmas Penamas. Adapun identik isu yang saya dapat itu ada 5. Satu, itu tidak optimalnya melaksanakan kegiatan screening program hipertensi. Kedua, itu tidak optimalnya pelaksanaan healthcare. Tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan hipertensi. Dan keempat, itu tidak optimalnya perencanaan kegiatan kerja program hipertensi. Dan kelima, itu tidak optimalnya pelaporan dari program kerja itu sendiri. Adapun gagasan pemecahan isunya, satu itu gabungan screening dan healthcare itu dapat satu kegiatan yang awalnya dulu saya lakukan itu terpisah, jadi screening dan healthcare. Jadi dalam aktualisasi ini saya mencoba untuk menggabungkannya menjadi satu kesatuan dalam artian satu kegiatan. Yang kedua itu saya mencoba untuk menambah jumlah tim karena saya lihat ini kasusnya banyak, jadi saya merencanakan untuk menambah jumlah tim. Terus melakukan screening dan home care di satu tempat dan terjadwal. Keempat itu membangun jejaring komunitas dengan masyarakat sekitar, bisa dengan Karang Taruna atau kelurahan, bekerjasama dengan instansi atau lintas sektor yang ada. Alat yang akan digunakan dalam screening dan home care, karena itu membuat buku atau book lab yang berisi form atau informasi tentang hipertensi. Jadi di sini rencana saya akan membuat booklet ataupun sejenis buku tapi tidak terlalu tebal, dalam arti ada
screening, anamnesa, riwayat pasien dan segala macam. Terus dimasukin juga home care, jadi catatan pasien dari riwayat pasien sampai dia catatan perkembangan kesehatan pasien hipertensi, dalam artian kita mengetahui ada perubahan atau tidak ya pasiennya. Terus ada seperti sekilas informasi tentang hipertensi itu sendiri. Apa sih hipertensi gitu? Jadi menggabungkan 3 program, yaitu screening, home care, dan penyuluhan di dalam satu program. Adapun dari isu tersebut, dari kelima isu itu saya mencoba menghapusnya dengan teknik lapisan AKBL. Didapatlah dengan tiga masalah isu, yaitu screening, home care, dan penyuluhan yang memenuhi syarat untuk dijadikan isu. Selanjutnya, saya mencoba lagi menapis dengan teknik lapisan USG. Ini dapat skor 15, 13, dan 12, di mana screening itu mempunyai nilai yang lebih tinggi di antara duanya. Terus terpilihlah skor isu screening hipertensi yang saya angkat. Dari teknik lapisan itu menggunakan diagram Wishbone, saya lanjutkan lagi untuk melihat sebab dan akibatnya. Di diagram Wishbone ini didapatkan penyebab, yaitu surrounding, system, skill, dan supplier. Di sini surrounding ataupun lingkungan sekitar itu didapat penyebabnya. Pertama itu akses yang sulit dan jauh. Kedua itu kurangnya kesadaran warga untuk cek kesehatan secara rutin. Ketiga itu banyaknya warga yang bekerja di luar wilayah. Jadi saat kita melakukan screening, banyak yang tidak terdata keluarganya. Terus penyebab yang kedua itu skill, proses screening yang belum optimal. Kedua itu form pemeriksaan yang kurang lengkap dan manajemen waktu yang kurang. Terus selanjutnya perencanaan yang kurang matang. Selanjutnya sistem, kurang terserapnya anggaran. Kedua, kurang melaksanakan pembagian atau sosialisasi buku panduan. Yang ketiga itu sistem pencatatan yang masih kurang. Terus penyebab selanjutnya itu supplier. Di sini ada juga kurangnya jumlah tim, pemeriksaan yang kurang lengkap. Yang ketiga masih kurangnya terserap anggaran. Nah, dari penyebab itu menyebabkan atau mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan screening hipertensi di UGD Puskesmas Tanaman, sehingga perlu optimalisasian pelaksanaan kegiatan screening program hipertensi di UGD Puskesmas Tanaman. Untuk kegiatan, saya mempunyai rencana kegiatan itu ada 6. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan dengan kepala puskesmas dalam organisasi. Pertama tahapannya itu tahapan kegiatan membuat satu janji temu dengan pimpinan puskesmas. Kedua itu meminta izin dilakukannya aktualisasi. Ketiga itu menghadap penanggung jawab program dan program. Keempat itu mencatat dan menindaklanjuti arahan dari kepala puskesmas. Kelima itu memberikan rancangan aktualisasi kepada kepala puskesmas, dan keenam itu memberikan surat persetujuan permohonan izin aktualisasi. Adapun outputnya yaitu notulen hasil konsultasi, 2 permohonan izin kegiatan aktualisasi, 3 persetujuan aktualisasi, 4 persetujuan perencanaan aktualisasi dan dokumentasi. Kegiatan kedua yaitu pembentukan rancangan dalam bentuk FPK, RUK, dan FPL. Adapun tahapan kegiatannya yaitu menghadap kepada kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan koordinator anggaran. Kedua yaitu memajukan rancangan kegiatan. Ketiga itu mencatat dan menindaklanjuti arahan. Adapun output atau hasilnya yaitu 1 notulen hasil konsultasi, 2 FPK, RUK, dan FPL yang telah diperbaiki, 3 itu daftar nama tim dan jadwal, 4 itu persetujuan tanda tangan penanggung jawab, 5 itu dokumentasi kegiatan. Kegiatan ketiga yaitu dengan koordinasikan dengan tim tentang pelaksanaan serta tugas yang akan dilakukan. Yaitu tahapan kegiatannya: 1. Berikan daftar nama tim, jadwal dan tugas-tugas. 2. Menjelaskan rencana kegiatan. 3. Membagi tugas dan peran. 4. Menetapkan lokasi atau titik. Selanjutnya akan mendapatkan output atau hasil